penyebab hadirnya fitnah, sementara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari fitnah ketika kita hidup dan fitnah setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara penyebab datangnya fitnah bagi seseorang di dalam kehidupan itu adalah man'ul usyri, saat orang menahan sepersepuluh. Dan istilah menahan sepersepuluh itu adalah orang yang tidak membayar zakat pertaniannya. Atau orang yang mohon maaf dia punya kebun buah. Lalu buah itu menghasilkan sampai satu nisab untuk membayar zakat, tapi dia tidak membayar zakat. Karena hasil pertanian itu zakatnya adalah 10%. Maka kalau dia tidak membayar 10%, berarti perbuatannya itu bisa mendatangkan fitnah. سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali Allah jumpakan kita dengan salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Sebagaimana doa para ulama kita dahulu ketika sudah masuk bulan Rajab, mereka memohon kepada Allah dalam bait doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-33. Wassalitsu wassalasun. Adapun cabang iman yang ke-33, az-zakatu kadzalik, yaitu membayar zakat. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman bersamaan dengan itu dia tidak membayar zakat, berarti ada masalah dengan imannya. Karena satu di antara bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membayar zakat. Karena zakat satu di antara rukun Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan al-hadis bima makna wa aslu jami'il fitan. Penyebab hadirnya fitnah, sementara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari fitnah ketika kita hidup dan fitnah setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara penyebab datangnya fitnah bagi seseorang di dalam kehidupan itu adalah man'ul usyri, saat orang menahan sepersepuluh. Dan istilah menahan sepersepuluh itu adalah orang yang tidak membayar zakat pertaniannya. Atau orang yang mohon maaf dia punya kebun buah. Lalu buah itu menghasilkan sampai satu nisab untuk membayar zakat, tapi dia tidak membayar zakat. Karena hasil pertanian itu zakatnya adalah 10%. Maka kalau dia tidak membayar 10%, berarti perbuatannya itu bisa mendatangkan fitnah. 10% jika pertanian itu kita tidak mengeluarkan biaya. Tapi kalau dalam pertanian itu kita mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Dan selain man'ul usyri yang akan mendatangkan fitnah waz zakah, saat orang menahan tidak membayar zakat.
Jadi membayar zakat bukan sekedar bukti iman kita kepada Allah, tapi kalau orang tidak membayar zakat itu ternyata bagian dari yang akan mengundang fitnah di dalam kehidupan kita. Maka tak berbanding luruslah antara doa yang kita baca saat selesai membaca tasyahud akhir, minta agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah hidup dan fitnah mati, tapi aplikasinya di dalam hidup kita tidak mau membayar zakat. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, fal fardu minas shadaqah yusamma zakatan. Sedekah wajib itu disebut dengan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat zakat itu dalam Al-Qur'an banyak menggunakan kalimat sedekah. Di antaranya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Di kalimat sedekah dalam ayat ini yang dimaksud adalah zakat. Maka kalau sedekah itu wajib disebut dengan zakat. Kalau kemudian sedekah itu sunnah, maka disebut dengan naflun atau tatawu. Jadi itu perbedaan antara sedekah wajib dengan sedekah sunnah. Kalau sedekahnya itu wajib, namanya zakat. Kalau sedekahnya itu sunnah, namanya naflun atau tatawu. Selanjutnya, wabil fardi minha yazulu angka ismal bukhli. Kapan kita disebut sebagai orang yang tidak pelit saat kita membayar zakat? Jadi kalau kita membayar zakat, kita baru mendapatkan gelar sebagai orang yang tidak pelit. Maka kalau ada orang hartanya sampai 1 nisab, simpanannya sampai 1 nisab, panen hasil pertaniannya sampai 1 nisab, lalu kemudian dia tidak membayar zakat, maka dia dihitung sebagai orang yang pelit. Dan ketika kita sudah mengeluarkan zakat kita, kita masih disebut sebagai orang yang tidak pelit, belum disebut dengan dermawan. Dan di dalam bahasa Arab, kalimat dermawan itu ada beberapa kalimat. Kata Imam Qushairi rahimahullah ketika menjelaskan tentang kalimat dermawan, kata beliau, faman a'tal ba'dha wa abqal ba'dha fahuwa sahibus saha. Saha itu dermawan juga maknanya. Orang yang memberikan sebahagian hartanya kepada orang yang membutuhkan dan sebahagian untuknya, itu baru disebut dengan saha, yang maknanya juga dermawan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau belum sampai separuh yang kita berikan kepada orang yang membutuhkannya, berarti kita belum disebut sebagai dermawan. Hanya kita tidak disebut sebagai orang yang pelit. Itu pun kalau kita bayar zakat. Kalau kita tak bayar zakat, maka kita termasuk orang-orang yang pelit. Jadi kalau masih separuh yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, separuh baru kemudian untuk kita, itu baru dapat gelar sahok. Sahok itu orang yang dermawan. Dalam bahasa Arab, karena dermawan itu satu di antaranya dalam bahasa Arab itu adalah sahok. Itu kata Imam Qushairi. Kemudian yang kedua, waman badzalal aktsar wa abqa li nafsihi syai'an fahuwa sahibu jud. Dan orang yang memberikan lebih banyak kepada orang dan sedikit untuk dirinya, itu disebut dengan jud. Jud itu maknanya juga dermawan. Jadi kalau kita sudah mampu memberikan lebih banyak untuk orang dibanding untuk diri kita, itu baru kemudian kita disebut dengan jud, dermawan. Jadi sulit memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini secara kata memang lebih miskin dibanding bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu ada saha, ada jud. Yang kalau kita cari dalam kamus bahasa Arab maknanya ya dermawan. Dermawan saha itu ternyata ketika mampu memberikan sebahagian untuk orang yang membutuhkan, sebahagian untuknya. Baru kita disebut dengan dermawan. Jadi kalau kita mengaku dermawan, ternyata lebih untuk kita lebih banyak, maka belum saha kita. Belum dermawan. Itu tingkatan yang paling rendah menurut Imam Qushairi. Tingkatan setelah saha itu disebut dengan jud. Jud itu apa? Untuk orang yang membutuhkan lebih banyak dibanding untuk dirinya. Nah, itu baru kemudian disebut dengan jud, dermawan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan jud. Jud itu orang yang dermawan. Berarti kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan, Rasulullah itu lebih banyak untuk orang dibanding kemudian untuk dirinya. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu keterangan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lepas sholat asar langsung berdiri dari tempat duduknya di mana beliau melaksanakan sholat. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat-sholat sebelumnya. Sehingga ketika Rasulullah berdiri lalu kemudian pulang, para sahabat hanya tercengang. Ketika sahabat tercengang, lalu kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi datang ke tempat sholatnya dan menjelaskan kepada para sahabat, kenapa aku bergegas cepat pulang? Karena aku ingat ada bagian hak orang yang ada di rumahku yang belum aku bagikan. Jadi kalau ada orang menahan harta zakatnya, berarti ada bagian untuk orang yang sengaja dia simpan.
Kalau membayar zakat pun, kita masih disebut sebagai orang yang tidak pelit saja. Kapan kita dermawan? Dermawan yang paling rendah tingkatan pertama, ketika kita mampu memberikan bagian lebih besar dibanding kemudian bagian untuk diri kita sendiri. Sebagian untuk orang yang membutuhkan, sebagian untuk kita, baru dermawan. Dermawan tingkatan berikutnya, untuk orang yang membutuhkan lebih banyak dibanding untuk dirinya. Tingkatan yang paling tinggi itu namanya ithar. Ithar itu apa? Kata Imam Kusyairi, ithar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazi qasad darurah wa athara ghairah. Orang yang hanya membutuhkan kebutuhan primernya saja. Sisanya untuk orang yang membutuhkan. Untuk dia, hanya kebutuhan primer saja. Sisanya kemudian diberikan untuk orang. Itu baru kemudian disebut sebagai ithar. Itu yang paling tinggi dalam keterangan Imam Kusyairi rahimahullah. Kira-kira kita masuk level 1, level 2, atau level 3 ini? Saya nampaknya tak masuk ke tiga-tiga level ini. Tidak juga disebut dengan sakha yang mampu memberikan sebagian untuk orang yang membutuhkan, sebagian untuknya. Apalagi kemudian untuk orang lebih banyak dibanding kemudian untuk dirinya. Sudah bisa membayar zakat saja, alhamdulillah. Orang tak suka kalau disebut sebagai orang pelit. Tapi aplikasinya ketika dia tidak membayar zakat, maka mau tidak mau, senang tidak senang, dalam keterangan Imam Nawawi Al-Bantani, dia termasuk sebagai orang-orang yang pelit. Maka di Mesir ada salah satu orang yang dermawan, yang bagi mahasiswa pada waktu itu tak ada yang tidak berhutang budi kepada yang bersangkutan. Dia tidak tinggal di ibu kota Mesir. Ibu kota Mesir ini kan Kairo. Dia tidak tinggal di ibu kota Mesir. Dia tinggal di salah satu provinsi yang ada di Mesir itu sendiri. Dan jarak antara ibu kota ke tempatnya itu jauh. Dan tidak ada sarana transportasi umum yang memudahkan orang untuk pergi ke ibu kota. Maka dia membuat jalan pribadi, dan jalan itu adalah jalan kereta api untuk sampai ke kampungnya, dan dia minta izin agar didirikan Al-Azhar University cabang di kampungnya. Coba bayangkan, artinya jalan untuk sampai ke provinsinya itu dibiayai secara pribadi. Dibiayai secara pribadi. Jadi kan luar biasa. Bukan hanya sekedar dibiayai secara pribadi, dan dia minta kepada Al-Azhar untuk mendirikan kampus cabang di kampungnya. Lalu kemudian dia memberikan beasiswa semua orang yang kuliah di tempat di mana Al-Azhar cabang itu didirikan. Dan di antara usahanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya 10 blok ternak ayam. 10. Dan ketika awal dia mendirikan ternak ayamnya ini, 9 untuk Allah, 1 untuk saya. Jadi artinya 9 itu semua totalitas keuntungannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengambil 1 blok saja. Ketika semakin berkembang usahanya, semua untuk Allah, saya hanya karyawannya saja. Coba bayangkan. Yang 10 itu milik dia, tapi semuanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sebagai karyawan di dalam 10 blok perusahaan ternak ayamnya itu tadi. Jadi 10-nya milik Allah, dia hanya sebagai karyawan. Nah, ini yang disebut dengan isar. Artinya dia berikan semuanya kepada banyak orang, dia statusnya hanya sebagai karyawan saja di perusahaan miliknya. Jadi dia tidak mengaku bahwa itu perusahaannya, tapi perusahaan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengambil sebagai karyawan untuk mengelola semua 10 blok perusahaan ternak ayamnya itu tadi. Dan ketika dia meninggal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tempat dia meninggal sampai tempat dia dimakamkan, itu hanya bergeser melalui satu tangan ke tangan yang lain. Artinya tidak dibawa kendaraan untuk sampai ke tempat pemakaman. Saking banyaknya orang yang mensolatkan jenazahnya. Makanya kalau kita tengok dari keterangan Imam Kusyairi, apakah ada orang yang sampai pada tingkat ithar? Dia hanya mengambil kebutuhan primernya saja, sisanya diberikan kepada orang. Ternyata ada dalam catatan sejarah, dan orangnya itu pun belum lama. Artinya masih kurun-kurun terakhir. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Imam Kusyairi. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, jika harta kita sampai 1 nisab untuk kemudian membayar zakat. Ketika kita sudah membayar zakat, baik zakat harta atau kemudian zakat fitrah, maka kita sudah tidak terhitung sebagai orang yang pelit. Ketika kita ingin dermawan tingkatan yang paling rendah saja, kita memberikan sebahagian untuk orang yang membutuhkan, sebahagian untuk kita. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika Rasulullah lelang amal, dia pulang, dia bawa separuh hartanya. Dan ketika itu dia berbangga diri, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar.
Kenapa? Karena dia pulang mengambil separuh hartanya. Sampai di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata Abu Bakar sudah memberikan semua hartanya. Kalau semua hartanya, berarti kan Abu Bakar ini sudah melevel ithar di dalam menghilangkan dirinya dari sifat yang disebut dengan bukhal. Itulah di antara tingkatan dermawan yang disampaikan oleh Imam Qusairi dan satu di antara cabang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membayar zakat. Semoga kita termasuk orang-orang yang harta kita sampai satu nisab lalu kemudian kita membayar zakat. Amin. Ya rabbal alamin. Ya tentu kan itu yang kita inginkan. Ya paling tidak kan berat kita. Kalau kemudian kita yang wajib sudah, tapi kita masih melakukan yang sunnah, itu baru kemudian sudah agak naik level. Tapi kalau yang wajib saja kita tidak kerjakan, yang sunnah rajin kita kerjakan, maka kita bukanlah orang yang terbaik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak pernah ketinggalan dia. Tapi sholat 5 waktu dia asik ketinggalan saja dan kadang bahkan tidak dilakukan. Maka tak ada cara seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu cara yang paling terbaik mendekat kepada Allah. Dalam hadis qudsi kata Allah mimma itu melainkan dia melakukan apa yang aku wajibkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendekat kepada Allah. Maka dihitung orang mendekat kepada Allah sejauh mana dia dekat dan tidak, sejauh mana dia melakukan yang wajib. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.